10 bulan. Kita akan bahas soal Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan 4 hak prerogatif dalam proses hukum. 3 diantaranya merupakan perkara korupsi. Lalu bagaimana perkara mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi menjadi momentum untuk bisa mengevaluasi KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Hipnu dengan Maidop. Ya, selamat petang, Mbak. Oke, Prof. Hipnu, kalau kita mengutip pernyataan dari Wamenko Otto, Presiden kan tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Apakah penegak hukum dalam hal ini KPK salah menindak? Menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, gini Mbak, kalau menurut saya agak berbeda ya. Karena putusan ini adalah sudah putusan selesai, inkrah, dan ternyata terbukti. Kan gitu kan. Ini yang kita aspek norma. Tapi kalau kita melihat sebagai aspek pemberian rehabilitasi itu pengembalian kedudukan seseorang seperti keadaan semula. Yang kalau kita lihat di dalam pasal 97 KUHP, apabila terjadi kekeliruan dalam penyelesaian hukum yang diputus bebas atau lepas. Nah, sekarang Presiden memberikan rehabilitasi terhadap putusan pemidanaan. Kan itu, Mbak. Oleh karena ini sebetulnya ada suatu sistem yang berbeda. Kalau kita melihat sebagai rehabilitasi, tadi hanya bebas dan lepas, tapi ini pemidanaan. Oke, berarti kalau kita sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Otto, adalah rehabilitasi itu hak Presiden untuk memberikan kedudukan apapun persoalan hukumnya, kan gitu kan. Oleh karena itu dalam ini agak sedikit berbeda, ada pendekatan hukum dan pendekatan politik. Nah, yang jadi problem tampaknya melihat Presiden melihatnya keadilan yang dalam peradilan, vonis dalam keadilan, tampaknya berbeda dengan keadilan yang ada dalam masyarakat substansif. Apalagi sudah ada suatu pendapat-pendapat yang saya gitu, pendapat-pendapat yang didengar oleh perusahaan, oleh Presiden. Dengan demikian, Presiden secara luas, pertimbangan rehabilitasi itu tidak hanya pertimbangan terhadap hukum, tapi juga pertimbangan non-hukum terhadap perkembangan profesional ke depan, BUMN ke depan yang ditarget untuk mendapatkan suatu keuntungan, jangan sampai terkena ada suatu masalah hukum. Ini yang saya melihat seperti itu, Mbak. Oleh karena itu memang tadi kalau pertanyaan Mbak Ida terhadap evaluasinya ya, KPK, Kejaksaan Agung, polisi harus melihat secara objektif. Apakah ini bisnis, apakah ini non-bisnis, apakah ini dilindungi oleh business judgment rule ataukah tidak? Apakah ini kasus ini menguntungkan diri sendiri atau tidak? Apakah ini ada melawan hukum secara pribadi atau tidak? Ini yang saya kira harus melihat pertimbangan-pertimbangan ke depan sebagai evaluasi bahwa tidak ada niatan. Ini risiko bisnis. Pertentangan itu tipis, tapi perlu ada suatu kehati-hatian dalam menjalankan putusan sehingga jangan sampai terjadi permasalahan seperti ini. Oke, ini adalah kasus korupsi ketiga di mana Presiden Prabowo Subianto ini menggunakan hak istimewanya begitu ya. Apakah kemudian celah pelanggaran ini masih bisa diusut? Ya, hak istimewa ini kan hanya diberikan oleh Ibu Ira. Seperti hanya dulu hak istimewa ini diberikan oleh Pak Lembong. Sehingga perkara-perkara yang lain tetap diusut. Apalagi kalau dugaan kemarin ditemukan oleh penyidik KPK itu adalah menguntungkan orang lain, menguntungkan perusahaan lain. Ya, yang menguntungkan perusahaan lain itu saya kira KPK harus tetap lanjut, kan gitu kan? Sebagai pelaksana dari Astacita Presiden ke-7 pemberantasan korupsi, tapi terhadap pihak yang tidak ada keuntungan pribadi lah ini kembali pada jurisprudensi, Mbak. Suatu dikatakan tidak ada korupsi apabila tidak ada keuntungan pribadi. Itu satu. Kedua, kepentingan umum dilayani. Ketiga, negara tidak dirugikan. Nah, disinilah saya kira juga harus disandingkan dengan permasalahan-permasalahan terhadap hukum pidana dan hukum administrasi yang tidak masuk dalam konteks perbuatan melawan hukum, tapi ada suatu kelalaian, fraud di dalam penyelesaian bisnis yang tadi. Oke, kalau begitu Anda melihat, maaf Prof, saya potong, kalau begitu Anda melihat perlu ada evaluasi dari sistem peradilan di KPK? Ya, saya kira bukan sistem evaluasi ya, tapi pemahaman tentang aktus rusnya, tentang objek perkaranya.
objek perkara ini tentang apa? Oh, tentang bisnis, sehingga harus hati-hati. Karena bisnis dilindungi dalam business judgment rule. Ini suatu sikap, tidak ada kelalaian, tidak ada benturan, kemudian ada mitigasi, semua mekanisme dilakukan. Karena dalam hal seperti ini memang agak sulit ya. Dalam bisnis itu kalau kita baca, situasi yang tidak kepastian, ekosistemnya banyak. Ada aturan, ada politik, ada biaya harga yang membengkak. Tapi kalau bicara hukum pidana, ada harus kepastian. Lah, singgungan ini Mbak, saya kira tidak hanya KPK lah, semua penegak hukum yang ketika melakukan suatu pemeriksaan bisnis BUMN harus hati-hati. Makanya tadi Presiden pesannya ini kayaknya kita melihat ke depan dalam hal bisnis harus hati-hati. Karena kompleksitasnya luas, ekosistemnya luas, sehingga tidak ada dilihat satu persatu, tapi suatu kompleks yang banyak. Harus hati-hati, apalagi dalam bisnis tugasnya adalah mendapatkan keuntungan yang sebenarnya kepada negara. Oke, apakah kemudian bisa dibilang rehabilitasi termasuk intervensi penegakan hukum? Kita tahu pemberian rehabilitasi kan jadi salah satu hak istimewa dari Presiden, diatur juga dalam konstitusi. Oke, dalam pemberiannya apakah kemudian juga apa batasnya pemberian rehabilitasi dan juga intervensi penegakan hukum? Ya, kalau dikatakan intervensi ya bisa jadi ya, karena kalau kita bicara rehabilitasi itu rehabilitasi dalam KUHP itu apabila ada suatu kesalahan hukum itu pasal 97 KUHP rehabilitasi. Tapi kalau rehabilitasi sebagai hak prerogatif presiden bisa mengambil alih, bisa mengintervensi. Pandangannya tidak hanya hukum, termasuk non hukum tampaknya Mbak. Kan begitu. Termasuk kalau kita lihat kemarin abolisi, itu tidak hanya hukum, termasuk non hukum. Termasuk amnesti, termasuk non hukum. Jadi penyelesaian hukum dalam suatu sekarang itu ada penyelesaian hukum, ada penyelesaian hukum politik tadi. Lah, oleh karena itu saya kira melihatnya sebagai bentuk hak prerogatif itu bagian dari intervensi negara sebagai kepala negara dalam rangka untuk bisa menghentikan perkara-perkara ini sebagai evaluasi ke depan. Kan gitu. Karena tampaknya Presiden melihat keadilan itu di mana ini? Apakah keadilan dalam ruang persidangan ataukah keadilan di luar persidangan? Lah, dalam situasi seperti ini kan banyak cerita, banyak gambaran-gambaran yang menyebabkan tampaknya ini tidak seperti itulah. Disitulah Presiden melihat sebagai bentuk kegamangan, kegalauan, kemudian ada situasi yang chaos untuk menjadikan suatu permasalahan itu cukup selesai. Presiden mengambil alih dengan memberikan suatu rehabilitasi, amnesti, ataupun abolisi, seperti itu. Oke, terakhir Prof. Hipnu, jadi kedepannya bagaimana menurut pandangan Prof. Hipnu agar nanti dirut-dirut BUMN dalam kerjanya, dalam mengambil keputusan ini ada unsur kehati-hatian, bagaimana agar tidak kemudian terjerat dalam kasus korupsi dan juga tindak pidana? Ya, kembali pada konsep yang melindungi adalah business judgment rule ya. Bisnis itu, BJN itu, BCR itu harus saya kira diterjemahkan kembali. Sebetulnya kalau ada kelalaian, ada kecurangan, fraud, itu seperti apa? Kan itu Mbak. Ini harus dilihat. Jadi suatu teori kan berubah sesuai dengan dinamika masyarakat, sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sehingga konsep-konsep itu harus secara spirit, rigid, lex texte di dalam suatu perusahaan harus jelas. Jangan sampai tingkat kehati-hatian yang dilakukan dilanggar. Misalkan kalau kita mendengar KPK, ini sudah diperingatkan tetapi nekat, sudah ada evaluasi, sudah ada dan sebagainya. Nah itu yang benar yang mana kalau kita lihat dalam suatu dakwaan dan kalau kita lihat baca putusan seperti itulah. Artinya kan keinginan-keinginan yang sudah diingatkan itu sudah harusnya direspon juga, kan itu Pak. Lah disitulah saya kira kehati-hatian dalam suatu mengambil suatu bisnis itu kedepannya harus betul-betul ekstra hati-hati, tidak terjebak permasalahan seperti ini. Baik. Termasuk asal yang bersangkutan tidak ada keuntungan pribadi. Negara tetap diuntungkan. Baik. Kepentingan umum dilayani. Itu prinsip dasar untuk terbebas dari suatu masalah korupsi. Baik, terima kasih sudah memberikan informasi dan juga pandangannya di Kompas Petang hari ini. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Sehat selalu, Prof.